wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya ada? Ada. Tolong dipimpin doa dulu ya Mbak ya. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya, baik kan? Baik. Udah sarapan apa belum? Sudah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengetes kehadiran kalian ya. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, tolong angkat tangan ya. Ya, hari ini tanggal berapa? 12. Tanggal 12 ya. Oke, hari Senin. Irsyad Hadir Bu. hadir. Aisyah Hadir. hadir. Dika Hadir Bu. Fuan, Hadir. Doni. Sakit Bu. Sakit apa ya Doni? Demam. Oh, demam. Mawar, Hadir. Pita, Saya Rosi, hadir loh. Anin, Saya. Amira. Saya. Oke, berarti yang nggak masuk satu Doni ya, Doninya sakit. Oke, oh, udah. Itu masih ada sampah Mbak, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah dulu ya. Iya Bu. Yang piket, tolong yang piket. Udah Bu. Oke, udah. Kemarin sama Pak Budi diajar apa? Kerajaan Hindu Buddha. Kerajaan Hindu Buddha. Oke, berarti Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum Ibu melanjutkan materi, kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu apa aja? Mataram Islam. Betul. Kesultanan Aceh. Ya, ada lagi. Samudra Pasai. Samudra Pasai, oke. Lagi. Kesultanan Banten. Sultan Banten, oke. Demak. Demak. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate. Yang sebelah sini kok belum jawab? Apa, ayo? Kerajaan Pajajaran. Pajajaran, oke. Udah? Dah. Udah. Ya. Tadi kenapa kok ada yang bilang kerajaan Pajajaran? Karena ada filmnya Kian Santang. Oh, film yang santai yang ada di MNC itu ya, Ibu juga sering nonton di situ. Tadi semua jawaban kalian itu adalah benar. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Jawaban kalian itu tadi nggak ada yang salah, semuanya benar. Semua kerajaan tersebut merupakan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tadi kan ada yang bilang kerajaan Pajajaran. Ibu nggak menyalahkan. Kerajaan Pajajaran itu dulunya, ini Ibu cerita ya, sedikit cerita lah sebelum kita memulai pelajaran. Kerajaan Pajajaran itu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Tapi setelah Prabu Siliwangi diangkat raja, dia itu memeluk agama Islam karena dia ingin mempersunting Subang Lara. Nah, Subang Lara ini dia beragama Islam. Dan kalau Prabu Siliwangi ingin menikahi dia, Prabu Siliwangi itu harus beragama Islam. Itu merupakan satu syaratnya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, 3 orang anak inilah anak-anak. Mereka itu juga beragama Islam. Salah satu anaknya Kian Santang, yang filmnya ada itu loh di MNC TV. Nah, itu. Nah, setelah itu kita akan berbicara mengenai film Kian Santang. Menurut Ibu ya, film Kian Santang itu ya juga baik ditonton buat kita. Di situ ada film sejarahnya. Di situ juga memberikan nilai-nilai moral yang baik untuk kita. Lihat Kian Santang, anaknya masih kecil, dia pandai sholat, dia pandai mengaji, dia patuh terhadap orang tuanya, dan dia juga sering membantu rakyat-rakyatnya atau orang lain. Maka dari itu, kita setelah menonton film tersebut, kita itu harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kita kalau dipanggil ibu, "Nak, belikan telur." "Sek Bu, aku sek kesel, aku sek HP-an iki lho." Nah,
melihat setelah kita belajar sejarah tentang hari ini, tentang nilai-nilai moral hari ini, kalian itu harus mengamalkannya. Kalau sebenarnya ibu bilang, nak tolong belikan telur, terus kalian jawabnya gini, ya bu, ya saya kesana. Nah gitu, dengan begitu kan orang tua itu kan jadi seneng hatinya gitu. Oke, itu sedikit cerita tentang Kerajaan Pajajaran dan pengislaman Kerajaan Pajajaran. Oh ya, sebelumnya itu tadi kita itu dapat menarik materi dari situ. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu salah satunya itu tadi juga lewat lewat pernikahan antara Prabu Siliwangi dan Subang Lara itu. Jadi kan mereka yang dulunya Prabu Siliwangi itu masih Hindu-Buddha bisa menjadi Islam. Oke, udah paham ceritanya. Setelah itu ibu di sini akan memberitahukan kalian materi apa yang akan kita pelajari untuk minggu-minggu ke depan ya, untuk 2 minggu ke depan lah. Jadi kita akan mempelajari KD 3.8 mengenai menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh-contoh dan bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Terus apa sih Bu? Kenapa sih Bu kok kita harus mempelajari ini? Tujuan kita mempelajari itu apa Bu? Nah, tujuannya itu supaya peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pada masa pemerintahannya, dan serta pada budaya-budaya pada pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh bukti-bukti peninggalan masa kerajaan Islam yang masih berlaku di masa kini. Bu, materi-materinya apa aja? Nah, materinya itu meliputi kerajaan yang ada di Indonesia, perkembangan kehidupan masyarakat pada kerajaan Islam di Indonesia, terus pemerintahannya itu seperti apa, terus kebudayaan kerajaan Islam di Indonesia, serta bukti peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu awal pembukaan dari pelajaran kita sejarah pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Kalau tidak, ini ibu ada sedikit video. Tolong ya nanti Mas yang bisa